Sesuai TAP MPRS nomor 64 tahun 1968, Jenderal Soeharto memulai kekuasaannya sejak tanggal 27 Maret 1968. Selama 30 tahun lebih, Soeharto memimpin Indonesia sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan Soeharto selama 3 dekade ini dilegitimasi oleh 6 kali pemilihan umum yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali, kecuali pemilu pertama tahun 1971 dan kedua tahun 1977, yang waktunya berselang 6 tahun. Pemilu yang diselenggarakan di era Orde Baru bertujuan memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan MPR. Melalui mekanisme sidang umum yang digelar 1 tahun setelah pemilu, MPR hasil pemilu akan memilih presiden dan wakil presiden untuk masa kerja 5 tahun. Tradisi ABRI sebagai kekuatan utama pendukung serta pembela ideologi negara itu bertambah penting artinya. Sidang umum MPR selalu diawali dengan agenda pidato pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. Keseluruhan rangkaian acara sidang umum MPR secara umum selalu berlangsung dalam kondisi yang mulus dan tanpa gejolak. Artinya, raport Presiden Soeharto selalu baik, dan karena baik, maka ia dipilih kembali menjadi presiden. Demikian seterusnya hingga 6 kali pemilu. Telah diambil keputusan secara mufakat bulat bahwa Saudara Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto diangkat sebagai Presiden Mandataris MPR untuk masa bakti 1983-1988. Meski demikian, situasi di luar gedung MPR berbeda dengan apa yang terjadi di dalam. Respon perlawanan muncul dari kalangan mahasiswa. Sepanjang sejarah Orde Baru dikenal peristiwa 15 Januari atau Malari. Pemerintah meredamnya dengan tindakan represi. Ratusan aktivis ditangkap dan dipenjarakan. Gerakan mahasiswa menentang kepemimpinan Soeharto mulai muncul kembali pada tahun 1977-1978. Protes mahasiswa disebabkan oleh merajalelanya praktek-praktek korupsi dan penumpukan kekayaan pribadi oleh Soeharto dan keluarganya. Situasi ini membuat pemerintah khawatir. Gerakan mahasiswa akhirnya diredam oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib dengan membekukan Dewan Mahasiswa di seluruh Indonesia atau yang dikenal dengan program NKK-BKK, Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus. Intinya, mahasiswa dilarang melakukan aktivitas politik di kampus. Ada semacam tekanan dari pemerintah, Orde Baru terhadap gerakan mahasiswa, tetapi itu tidak bisa dimatikan. Muncul lagi gelombang berikut. Gelombang berikutnya tahun 77-78. Waktu itu hampir seluruh Dewan Mahasiswa Indonesia itu ditangkap menjelang sidang umum MPR tahun 80. Dan setelah pemilihan umum 77, ada gejala orang mulai protes Soeharto supaya tidak lagi tampil. Nah, sudah mulai ada represi. Sidang umum MPRS 1978 akhirnya berlangsung dengan mulus. Soeharto kembali terpilih sebagai presiden periode 1978 sampai 1983, didampingi Wakil Presiden Adam Malik. Adam Malik terpilih setelah Wakil Presiden periode sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menolak dicalonkan kembali dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak mendukung. Namun alasan sebenarnya tak pernah diketahui publik. Setelah Sri Sultan dengan resmi menyatakan pengunduran diri kepada Presiden Soeharto dengan alasan matanya tidak begitu sehat atau agak kabur, lalu kan ada wartawan yang mengikuti mobil Sri Sultan dari belakang ketika meninggalkan istana. Ternyata Sri Sultan sendiri yang menyetir atau mengemudikan mobilnya kan. Sikap politik yang berbeda juga datang dari petisi 50 pada 5 Mei 1980.
Petisi 50 adalah bentuk keprihatinan 50 tokoh atas sikap Presiden Soeharto yang dianggap telah menyalahgunakan Pancasila sebagai sarana ancaman terhadap lawan politik. Intinya sebagai tanggapan itulah di mana Soeharto itu kita bisa menilai bahwa mempersonifikasikan dirinya sebagai Pancasila. Setiap tindakan yang dinilai merongrong pemerintah atau mendiskreditkan keluarganya itu dianggap sebagai suatu tindakan yang menentang Pancasila. Nah, ini kan sudah membagi dua masyarakat. Yang mengikut yang sesuai dengan dia adalah pendukung Pancasila, yang menentang dia adalah penentang Pancasila. Nah, ini kan dalam satu kehidupan kenegaraan kan tidak benar. Nah, petisi mencoba ingin meluruskan ini kembali gitu dengan menyampaikan suatu pernyataan keprihatinan. Pada tahun 1988, untuk pertama kalinya sidang umum MPR diwarnai dengan interupsi. Brigadir Jenderal Ibrahim Saleh, anggota MPR fraksi ABRI, melakukan interupsi saat Ketua MPR Haris Suhud memimpin sidang. Interupsi Ibrahim berkaitan dengan ketidaksepakatannya atas pencalonan Sudarmono sebagai Wakil Presiden periode 1988 sampai 1993. Ketidaksepakatan tersebut sebenarnya mewakili pandangan sebagian besar anggota fraksi ABRI di DPR. Namun sebelum Ibrahim menyampaikan interupsinya secara lengkap, Ibrahim dibawa keluar ruang sidang oleh Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno dan Ketua fraksi ABRI Letjen Harsudiono Hartas. Di masa itu, satu-satunya liputan media nasional di ruang sidang hanya Televisi Republik Indonesia atau TVRI.